This is the starting grid. Ini adalah starting grid. Wahyu Nugroho dengan timnya Yamaha LFN HP 969 Global Ondolomon akan menggawangi dari seluruh rider kita, total ada 6. Muhammad Adenanta Putra berada di grid yang kedua. Reza Danika Arens The Silent Boy di grid yang ketiga. Muhammad Fairoz Kuncir, dan inilah dia Mr. Robert Chong bersama dengan tim dari Global Ondolomon HP 969 menemani Wahyu Nugroho, dan sudah ada Piccoli Girl, Yamaha Girl di sana, dan juga pastinya sedang melakukan dokumentasi spesial di sana dari grid 1. Dan sudah ada partner saya lagi, Bung Orin Sugawa yang sudah kembali dari area Park Fairway. Mr. Robert Chong. Ya, ada Robert Chong nampaknya tadi, Yes. Bung. Dan inilah dia pembalap asal Magetan, Jawa Timur, Muhammad Adenanta Putra yang sudah berada di grid kedua. Dan M. Adenanta nampaknya akan kembali melakukan perlawanan pada Wahyu Nugroho. Di hari kemarin Adenanta harus finish di urutan yang kedua. Sementara kita lihat ada Reza Danika Ahrens dari Astra Honda Racing Team yang sudah berada di grid position ketiga. Dan keberuntungan tentunya bagi Reza untuk bisa memberikan perlawanan pada rival-rival. 36 Muhammad Fairozi Yamaha LFN HP 969 Global Ondolomon yang merupakan mitra satu tim dengan Wahyu Nugroho. Dan di sini tentunya menyisakan satu pembalap yang akan melakukan race dengan baik, yakni pembalap asal Pati, Jawa Tengah, Herjun Adna Firdaus. 46 ada di sana. Dan di bagian akhir ada Dimas Eki Pratama, MSG, maksud kami MS Glow, Foreman Racing yang nampaknya tengah bersiap, Bung. Kalau kita perhatikan, Dimas Eki di hari kemarin belum menampakkan dirinya di posisi bagian awal. Ya. Betul. Apakah hari ini akan bisa lebih baik? Kita akan tunggu Dimas Eki Pratama penampilannya. Yes, inilah dia teman-teman semuanya, para mekanik, dan hanya menyisakan one mekanik ataupun one tim saja yang akan nantinya mengangkat dari pedok standar kita di sana untuk bersiapan melakukan engine on. Sesaat lagi akan segera dibentangkan board bertuliskan maybe 30 seconds ataupun 30 detik ataupun 1 menit. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami karena jalannya Super Pole Race ini akan sangat ketat dan panas. Sama seperti race-race sebelumnya dari National Sport juga terlihat 150cc benar-benar begitu tegang antara intensitas persaingan urutan 1 sampai belakang. Kita mengharapkan akan tersaji seperti itu. Sama seperti di hari kemarin, di hari Sabtu. Karena pada saat di race pertama Wahyu Nugroho benar-benar sangat sibuk ditemani oleh para gempuran-gempuran Astra Honda Racing Team. Dan kita bisa melihat, jangan lupa untuk di like dan juga subscribe. Hidupkan notifikasinya untuk tidak ketinggalan aktivitas dari MRS ataupun dari event Pertamina Mandalika Racing Series. Oke, seluruh pembalap sudah mulai berkonsentrasi pada grid position masing-masing dan mereka sesaat lagi akan segera diberangkatkan dalam sesi warm up lap, dan kurang lebih 30 detik ke depan Anda akan segera menyimak laju para pembalap-pembalap di kelas Super Sport 600. Ini merupakan Super Pole Race dan tentu akan kembali terjadi pertarungan antara dua merek berbeda di sini, Yamaha dan Honda. Kali ini mereka akan segera dilepas. Oke, Bung, saat ini warm up lap. Betul sekali, duel antara R6 dan juga CBR 600 di sini teman-teman bisa akan kita lihat, di mana ada total 3 tim berarti yang berpartisipasi. Improvement yang cukup baik di tahun 2024, hanya ada 2 tim dan sekarang ada 3 tim yang cukup komit dan juga konsisten mengikut sertakan sampai akhir grand finale nantinya. Kita lihat comeback dari Dimas Eki Pratama ataupun D-Mac di sini. Semoga saja banyak berbicara pada saat Super Pole dan juga race kedua nantinya, karena poin dari D-Mac sendiri bertengkar masih di urutan yang ketiga. Karena kenapa? Dari perebutan runner up masih terbuka lebar. Kita lupakan sedikit poin dari Wahyu Nugroho yang cukup jauh meninggalkan para rival-rival kuat di belakangnya, baik dari jalannya race dan juga leading poinnya di sini. Lihat 36 dari Fairoz yang memang memiliki misi besar di ajang Asia Road Race Championship di substitution bersama dengan Are Agaska. Are yang harus fokus di WSSP menemani dari Felix
Putra Bulia, sehingga ada substitution yang menurut saya cukup gemilang dan cukup apik dari keputusan tim dan juga pabrikan motor pastinya, karena memiliki chance besar dari masing-masing aktivitas event ataupun balapan. Dan terlihat Faeros masih mulai melakukan peradaptasian karena motor ini pun nantinya akan diperuntukkan juga untuk ARRC di Malaysia dan juga Thailand. Masih ada 2 round tersisa untuk ARRC juga, karena kita sudah mulai memasuki end season ataupun akhir musim di tahun 2025 ini. Saya ada sedikit melihat bagaimana Muhammad Fairozi di hari kemarin juga kurang sedikit powernya, kurang agresif tampaknya. Apakah di race kali ini dia akan lebih cepat lagi, lebih bisa memberikan perlawanan pada pembalap-pembalap yang ada di kubu kepak sayap Honda tentunya. Karena bila hanya Wahyu sendirian, dirasa bagi Wahyu adalah cukup berat karena ia ditempel 1, 2, 3. Ini merupakan satu bendera yang sama. Kemudian Dimas Eki Pratama pun menggunakan motor yang sama yakni Honda, dan ini artinya Wahyu Nugroho harus benar-benar bisa berjuang menahan gempuran lawan-lawannya, dan kita berharap pembalap asal Madura ya, dari Sampang Madura ini bisa memberikan perlawanan yang serius yakni Muhammad Fairozi. Oke, lampu start sudah dinyalakan dan kini waktunya Anda saksikan Wahyu Nugroho langsung melesat cepat dana dari sisi belakang melalui lajur sisi kiri, mencoba untuk melebar, namun sayang sekali salah pengertian, dan kali ini Wahyu Nugroho bergerak cepat. Ada 2 pembalap di belakangnya, siapa lagi kalau bukan Adenanta dan juga pembalap Reza Danika Ahrens. Sementara kita nantikan Herjun Atta Firdaus yang nampaknya pelan-pelan di lini di bagian awal jalannya race ini, Bung. Strategi yang berbeda, memasuki tikungan pertama sepertinya Fairos Kuncir mulai memberikan agresivitas tinggi di lap awal ini, karena dia tahu dia ingin mendapatkan poin dan saling side by side bersama dengan Reza Danika Ahrens. 3 line terjadi untuk mengisi posisi kedua, ditutup menghindari bersama dengan Adenanta Putra. Balik lagi di urutan keempatnya untuk Fairos, belum ada celah yang signifikan untuk dirinya. Terlihat Wahyu bermain sendirian saja, masuk lagi dalam. Reza Danika Ahrens agak sedikit terkejut datangnya, masuk dengan rapi Adenanta, saling side by side mencari angin. Sepertinya Fairos tidak ada terbuka celahnya lagi memasuki tikungan dari 12 dan juga 13, dan sendirian benar-benar Wahyu Nugroho memberikan pukulan kencang di lap awal ini, dan terlihat sudah ada gap kurang lebih 1,5 sampai 2 detik, dan mengambil dari sisi luar untuk menaklukkan U-turn yang benar-benar patah untuk masuk ke dalam. Dan kali ini last corner kita akan catat waktu terbaik dari personal best time masing-masing rider kita, dan terlihat bahwa Fairos agak sedikit kendur di last corner di sana. Harus berhati-hati karena Herjun tepat berada di belakangnya yang kemarin berhasil finish di urutan ketiga. Harus berhati-hati juga bersama dengan Dimas Eki yang memantau pergerakan dari rider yang terlalu sibuk dengan aktivitas di lap-lap awal ini antara Wahyu, Adenanta dan juga Reza Danika Ahrens. Sedangkan Fairos masih menahan, sepertinya dia mampu. Terlihat dia akan mampu memberikan perlawanan. Ini gaya yang berbeda ya Bung Orin. Betul, dia ada sedikit lebih memaksa ya. Dari beberapa sisi tikungan dia akan berusaha untuk masuk, dan seperti ini Bung. Namun kembali dia melemah untuk mengamankan dirinya tidak terjadi crash atau benturan dengan 2 pembalap Honda yang berada di depannya. Dan kita kembali melihat pembalap asal Jawa Timur ini berusaha untuk masuk, namun Adenanta cepat sekali. Pergerakan yang begitu sigap ditunjukkan oleh Muhammad Adenanta Putra, sementara Reza Danika Ahrens masih berada di sana. Dan ini di awal start, gambar yang tengah Anda saksikan para penonton sekalian, mereka melaju dengan baik dan start clear, no jump start. Ini terjadi di race Super Pole race ini, National Super Sport 600 cc, dan mereka akan melaju selama 4 putaran atau kita lihat bersama Bung. Nampak ketegangan juga masih terlihat dari pasukan Global Ondolomon ya. Lagi-lagi mengharapkan sebetulnya Muhammad Fairozi Torekotuloh bisa masuk di 3 terbaik. Saat ini ia hanya berada di urutan keempat dan di belakang dari 2 pembalap kepak sayap Honda. Ini tentu akan
menjadi sebuah tanda tanya besar. Apakah Muhammad Fairozi bisa menempel rekan satu timnya di sini, Bung? Oh no. Cepat sepertinya Reza Danika Ares melakukan backup dan juga blocking yang manis. Defense yang sangat baik. Harus berhati-hati. Herjun Adna Firdaus sudah terlalu lama berada di urutan yang kelimanya. Nampaknya celah cukup banyak terbuka dari Fairoz. Terlihat seperti itu, terbuka celahnya bisa dimanfaatkan. Dan nampaknya Dimas berbeda halnya pada saat di race kemarin. Nampaknya dia mendapatkan settingan terbaik lagi dari tim MS Globe for Men. Dan terlihat Bang Abdul Towel terlihat memberikan settingan yang terbaiknya di sini. Dan inilah dia, Wahyu benar-benar memberikan perlawanan ataupun memberikan kesulitan untuk para rival yang berada di belakang. Saling side by side. Pasukan dari kepakan sayap Honda, Riza Danika Arens belum dikasih lewat lagi bersama dengan Adenanta Putra. Jagoan Magetan versus Yogyakarta di sini sepertinya. Dan terlihat sudah mulai diambil. Herjun Adna Firdaus naik, Bung Orin. Herjun Adna Firdaus masuk bahkan juga. Dimas Eki. Ya, ini Dimas Eki pun sudah mulai memberanikan diri untuk mengambil laju perjalanan dari Muhammad Fairoz Kuncir. Ini tentu akan menjadi sebuah pertimbangan bagi Fairoz untuk memastikan dirinya bisa kembali berada di depan 46 Herjun Adna Firdaus. Bila posisinya sudah seperti ini nampaknya ada kerepotan atau sedikit kesulitan bagi Muhammad Fairozi untuk mengambil posisi yang telah ia miliki sebelumnya. Dan kini kita nantikan pergerakan apik dari lini bagian belakang. Oh, apa yang akan dilakukan Dimas Eki Pratama? Masih ada kesempatan, masih ada peluang bagi Muhammad Fairozi. Namun nampaknya di sini belum dikasih sepertinya dari Herjun Adna Firdaus. Tadi sliding pad dari Adenanta Putra terketuk dengan last corner curve kita di sana. Nampaknya ada sedikit goyangan dari Adenanta Putra, namun tidak ada impact yang cukup serius. Dan terlihat Wahyu Nugroho melakukan improvement lagi dengan best time-nya 1:38.501. Dan kita menyisakan 2 lap lagi dari total 5 lap yang kita berjalankan di sini. Hadirin sekalian, para pemirsa yang sedang menyaksikan live streaming dari Pertamina Mandalika Racing Series putaran yang keempat, Super Pole Race National Super Sport 600cc sedang berjalan dan masih terus berjalan. Nampaknya Adenanta mulai ingin mengecilkan gap antara dirinya dan juga Wahyu Nugroho yang tepat berada di depan yang sangat jauh. Dimas Eki Pratama juga masih terus mengulik pergerakan dari M. Fairozi Kuncir untuk bisa digeser juga bermain dengan kepakan sayap. Kita akan lihat pembuktian setajam apa dari garpu tala yang digunakan, motor ataupun ATP yang digunakan dari M. Fairozi yang harus berada di urutan kelima sekarang ini, tepat berada dibokongi oleh dari Herjun Adna Firdaus. Sedangkan Dimas Eki Pratama belum ada improvement dan ini dia masuk sepertinya dari Dimas Eki memberikan kejutan untuk Fairoz Kuncir. Ya, Fairoz Kuncir akhirnya saat ini sangat melemah sekali ketika dua lawannya yang tadi berada di belakangnya melakukan overtake. Ini tentu akan menjadi pengaruh bagi laju kecepatan Muhammad Fairozi. Kita nantikan apa yang akan dilakukan kembali. Apakah Dimas Eki kembali merosot ke bagian belakang? Lap demi lap, Dimas Eki Pratama tinggal 1 putaran akhir, 1 lap terakhir. Dan di sini kubu dari Honda menempatkan 3 pembalapnya di belakang Wahyu Nugroho. Best spot dari Dimas Eki yaitu adalah tikungan 15. Benar apa yang saya ucapkan pada saat di hari kemarin, tikungan krusial malah menjadi tikungan easy untuk Dimas Eki untuk melakukan overtake. Namun pada saat di street ataupun di track lurus terlihat power yang berbeda yang digunakan oleh M. Fairozi di sini. Ini dia hampir saja Reza Danika Ares spot yang sama, turn 10 lagi dan lagi menjadi percobaan untuk bisa menggeser dari rekan timnya ataupun teammate-nya. Namun harus berhati-hati, biasanya yang sudah terbuka masuk itu dia Reza Danika Arens. Herjun masih menunggu dan kita akan tunggu beberapa tikungan lagi. Ada tersisa 3 tikungan lagi, Bung Orin. Ya, dan ada kemungkinan besar di hari ini Reza Danika Ahren yang akan ditempatkan di sana, Bung, di top 3. Dan ini merupakan Super Pole Race dan sudah semakin dekat laju ke Fairoz menggeser Herjun.
Dimas Eki masuk sepertinya lagi, Bung. akan segera masuk. Kita melihat di urutan kedua dan tiga. Nampaknya tidak kalah seru. Terlihat di sini Dimas corner, Bung. last corner. Wahyu Nugroho got the first position with the Dimas terjatuh. Eki sayang sekali. Itu dia teman-teman semuanya, nampaknya battle panas di 3 tikungan terakhir. Adenanta Putra ditemani oleh Riza dan Nika The Silent Ahrens yang akan nantinya mendapatkan medali terbaik di Super Pole Race National Super Sport 600 cc. Ya, guncangan demi guncangan terus terjadi, namun Wahyu Nugroho tetap bertahan dan akhirnya kembali memenangi jalannya race. Dan ini merupakan Super Pole Race, di mana nanti Anda juga akan menyaksikan race kedua pada kelas 600 ini, dan dijadwalkan kurang lebih pada pukul 15.55 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi kita juga akan segera bergabung bersama rekan saya Alexander Sitompul di Park Ferme dan mengikuti pengalungan medali bagi para juara di kelas Super Sport 600. Dan race berikutnya lagi-lagi Super Pole Race pada kelas underborn 150 usia di bawah 25 tahun. Dan ini para pembalap-pembalap kita yang baru saja menyelesaikan jalannya Super Pole Race. Wahyu Nugroho 89-21 Muhammad Adenanta. Sementara di urutan ketiga ada Reza dan Nika Ahren. Masuk di urutan keempat Herjun Atna Firdaus, kelima Muhammad Fairosi Torekotuloh. Sementara disayangkan Dimas Eki Pratama justru jelang line finish ia harus terpelanting atau terjatuh, tertinggal keberadaannya. Oke, satu persatu akan segera mengikuti sesi penganugerahan medali di sana. Adenanta kemudian juga 36 Muhammad Fairosi yang saat ini tengah di layar Anda. Dan ya, 1, 2, 3 peserta terbaik di Super Pole Race sudah disambut oleh para kru masing-masing. Dan 89 inilah Global Ondolomon yang memimpin laju balapan dengan sempurna dari race pertama maupun Super Pole Race. Mereka pun tentunya memiliki harapan besar untuk bisa tampil di balapan race kedua. Ya, hari ini rupa-rupanya diberikan posisi ketiganya pada pembalap asal Yogyakarta, Riza dan Nika Ahrens, yang akhirnya menerima tanda penghargaan berupa perunggu ya, atau bronze medal yang akan segera dilaksanakan di sana. Dan segera saya bergabung bersama rekan kami, ada Bung Alexander Sitompul. Baiklah teman-teman semuanya, kita sudah berada di area Park Ferme untuk melakukan selebrasi yang sangat luar biasa, battle antara juara-juara kita di kelas National Super Sport 600cc ataupun 600cc, di mana battle ini benar-benar sangat panas walaupun lapnya hanya 5 tapi serasa seperti main kelas ataupun main race kita. Dan langsung saja saya akan langsung panggil untuk terbaik ketiga kita, The Silent Boy from Team Astra Honda Racing Team, Reza dan Nika Ahrens. Let's go deh Reza, boleh kita ngobrol sebentar? Boleh kita ngobrol sebentar? Oke, Reza, congratulations for your result. Berkali-kali mencoba mengambil posisi dan overtake dari Adenanta di turn 10, namun memang rezekinya di posisi ketiga. Apa tadi mungkin strategimu bisa dijabarkan sedikit? Tadi awalnya coba ngikut Wahyu sih, tapi Wahyu pace-nya cukup jauh. Jadi setelah Nanta pas, aku coba follow Nanta, juga belajar dari Nanta. Ya untuk Super Pole ini rezekinya di P3. Untuk nanti race 2 saya coba lagi untuk bisa lebih bagus lagi.
Nice statement dari Reza Danika Arens, dan saya akan mengundang yang akan menyerahkan. Reza, tahan sebentar. Bapak Haji Supriyono selaku Marketing Executive Officer MEO PT Abadi Koko Insani, produsen Piccoli Motor Racing Oil akan mengalungkan dari perunggu kita di sini. Boleh ke arah kamera Pak, boleh ke arah kamera, silakan diabadikan. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan untuk Reza Danika Arens. Congratulations. Terima kasih banyak, dan kita langsung menuju ke terbaik kedua kita di sini. Lagi dan lagi teammate dari Reza Danika Arens, Astra Honda Racing Team, Muhammad Adenanta Putra. Welcome back brother. Silakan. Boleh sedikit ngobrol sebentar Pak. Ade, luar biasa. Berbeda hanya pada saat di race kemarin kamu begitu rapat bersama dengan sang leading, yaitu adalah Wahyu Nugroho. Namun sekarang agak sedikit kewalahan bersama dengan teammatemu sendiri. Boleh diceritakan sedikit bagaimana jalannya balapan dari Super Bowl race kali ini, dan juga untuk race kedua nanti, silakan. Ya alhamdulillah di Super Bowl race hari ini ya meskipun bukan hasil yang saya inginkan, cuman ya alhamdulillah masih diberi podium kedua. Dan memang tadi di awal-awal lap saya sempat ada fight ya sama teammate saya sendiri, yang juga menyebabkan Wahyu akhirnya perlahan mulai menjarak, dan ketika sudah ada gap saya mencoba untuk menutup dan mengejar, cuman cukup susah ya karena saya juga ada sedikit kurang oke di tayar belakang, karena beberapa kali motor goyang terus di saat saya mencoba untuk memaksa. Namun ya setelah ini mungkin akan ada yang saya rubah ya, settingan juga nanti saya akan diskusikan dengan tim untuk nanti persiapan di race kedua. Oke. Semoga apa yang kamu persiapkan nantinya lancar ya. Silakan boleh dikalungkan, saya izinkan untuk Bapak Haji Supriyono, Marketing Executive Officer dari MEO PT Abadi Koko Insani, produsen Piccoli Motor Racing Oil. Silakan berfoto bersama. Dan boleh berikan tepuk tangan untuk terbaik kedua kita, Muhammad Adenanta Putra, Astra Honda Racing Team. Lagi dan lagi, terima kasih banyak. Ade boleh kembali ke tempat. Lagi dan lagi mendapatkan double winner yang sangat smooth dari Yamaha Eleven HP969 Global Ondolomon, Wahyu Nugroho. Silakan Wahyu. Koro Becong luar biasa, begitu happy, dan juga dari Yamaha Racing Indonesia Manufacturing. Tahan dulu sebentar, ngobrol sebentar. Kali ini berbeda, di race kemarin kamu begitu disibukkan dengan para pesaing ataupun kontendermu. Kali ini kamu meninggalkan cukup jauh. Apa strategimu di hari ini? Silakan Wahyu. Ya alhamdulillah, pertama saya sangat bersyukur atas hasil kali ini. Pastinya emang karena Super Bowl race ini lapnya hanya separuh, jadi mungkin semuanya bakal lebih nge-push di awal, karena saya cuma nyoba buat tidak mengurangi kesalahan lah. Jadi tapi alhamdulillah hasilnya baik. Kalau motor settingan hari ini dan kemarin apakah berbeda? Untuk settingan motor tidak ada perubahan, tapi emang karena di sini kadang surface aspalnya berubah-ubah, jadi emang kita semua rider ini harus terus beradaptasi sama aspal. Nice, terima kasih banyak. Saya undang dengan hormat Bapak Pri, Bapak Haji Supriyono, perwakilan dari Piccoli Racing Oil, salah satu sponsor terbaik kita, dan berhak Wahyu Nugroho membawa uang tunai 5 juta rupiah.